Nah, baik, pada bab selanjutnya kita akan melihat implementasi hukum Islam dalam tinjauan sosiologis hukum di Indonesia. Nah, penerapan hukum Islam di hukum di Indonesia bagi masyarakat Indonesia. Nah, pertama kita harus melihat dulu hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam kategori pertama ini masuk pada wilayah hukum nasional, baik bahan bakunya maupun materinya, dan ininya yang menjadi hukum positif dan hukum lokal. Kemudian yang kedua, hukum Islam yang berlaku secara normatif. Ini yang menyangkut praktik keagamaan individu seperti salat, puasa, ibadah, dan individu lainnya. Nah, jadi bisa kita lihat secara yang pertama itu adalah secara formal yang diundang-undangkan kalau di Indonesia. Kemudian yang kedua yang tidak diundang-undangkan tapi menjadi kebiasaan masyarakatnya. Misalnya tidak boleh berzina di masyarakat kita. Hal itu diambil dari larangan berzina di dalam hukum Islamnya. Kemudian masyarakat itu membuat sanksi terhadap tidak boleh berzinanya, tidak boleh berzina walaupun tidak ada di hukum formal tadi. Nah, kemudian dari sisi yuridisnya, dari sisi ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia, ada 3 alasan hukum Islam itu yang diberlakukan di masyarakat Indonesia. Yang pertama, dasar filosofis yang memberi injeksi luar biasa atas kelahiran sikap epistemologi Islam yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, dasar sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religius yang telah menyebar berbagai tempat dan wilayah secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, dasar yuridis dilihat dari akar sejarah bangsa Indonesia. Nah, di Indonesia itu sangat Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia pada pada poin pertama itu tentang ketuhanan, itu pada dasarnya itu diambil pada dasar bahwa begitu religiusnya masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Islam yang mayoritasnya adalah di Indonesia, masyarakatnya adalah mayoritas Islam. Nah, sehingga hukum Islam yang hidup dalam masyarakat atau living law ini dapat dikaji dari sisi penerapan perilaku hukum dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah individu, keluarga. Terdapat 2 bentuk studi hukum di masyarakat, yaitu sosiologi hukum. Ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum yang menggunakan hukum Islam apabila praktik itu dibedakan menurut pembuatan undang-undang. Kemudian yang kedua, menguji kesahihan empiris suatu peraturan atau pernyataan hukum ihwal, bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu, apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan atau itu ada 2 model pengkajian. Kemudian ada yang ketiga, tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tingkah laku yang menaati maupun yang menyimpang dari hukum keduanya merupakan objek pengamatan. Nah, pembentukan hukum Islam di masyarakat Indonesia itu erat kaitannya dengan faktor historis yang diwariskan kerajaan Islam di Nusantara sebelum datangnya VOC. Dengan munculnya 2 teori perkembangan hukum Islam, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, yakni hukum Islam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian yang penerimaan itu tertuang dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani tanggal 22 Juni tahun 1945 yang berlangsung sampai pada tanggal 5 Juli 1959. Penerimaan hukum Islam sebagai sumber autoritatif, yakni sumber hukum yang telah dianut oleh semua imam mazhab. Hukum Islam menyatakan bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka terikat untuk patuh dan taat terhadap hukum ajaran Islam. Penerimaan itu tertuang dalam Dekret Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi Indonesia. Nah, dari itu, dalam perkembangan selanjutnya muncullah teori resepti in complexu oleh Aloysi van der Beek, yaitu orang-orang Muslim Indonesia menerima syariat secara keseluruhan. Teori ini mendapat tantangan dari si Van
Van Hoven dalam Senok Hogronyo dengan teori resepto, yaitu hukum Islam berlaku setelah diresepsi oleh hukum adat. Nah, jadi si Senok Hogronyo ini ketika itu dia belajar Islam ya. Dia memberlakukan hukum bagi masyarakat Aceh pada masa itu menggunakan teori resepto ini. Boleh hukum Islam itu digunakan apabila sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Nah, itu teori itu digunakan di Indonesia juga, hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya kemudian teori yang diberlakukan oleh Senok Hogronyo tadi oleh Hazairin, cendekiawan Muslim Indonesia, cendekiawan Muslim menentangnya dengan teori resepti exit. Kalau tadi teorinya resepto, kalau ini teori resepto exit. Jadi kebalikan dari teori resepto tadi. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Sayuti Talib dengan teori reseptio a contrario, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum agamanya, yang berarti bukan hukum adat. Hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Jadi walaupun dia agama Islam ataupun bukan, itu berlaku baginya untuk kehidupan bermasyarakatnya. Untuk kedudukan hukum Islam sendiri di masyarakat Indonesia, yang pertama itu karena secara psikologis di Indonesia itu mayoritasnya adalah Muslim, sehingga aturan yang diterapkan tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam bagi masyarakat Indonesia yang Muslim ya. Dari segi yuridis, hukum Islam di Indonesia sangat kuat dan legal kedudukannya. Walaupun hukum Islam yang diterapkan di Indonesia itu masih dalam bidang keperdataan atau kekeluargaan saja. Namun itu sudah diakui di undang-undang dan diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu sedikit pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ya. Di masa VOC atau Belanda. Kemudian nanti hukum Islam, nah itu yang setelah kemerdekaan juga berlaku. Ada beberapa pemberlakuan seperti misalnya undang-undang bagi orang Islam, seperti itu ya, undang-undang perkawinan, adanya peradilan agama bagi orang Islam, yang itu artinya negara mengakui bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat Islam, sehingga ada beberapa hal yang tidak boleh keluar dari ajaran Islam atau hukum Islam yang diberlakukan pada masyarakat Indonesia.